Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah sallallahu faqala Allah ta'ala fi Quran Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum al-hadith. Sahabat budaya RRI Rombat, dalam program Cahaya Pagi dimanapun berada, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini bisa bertemu dalam acara Cahaya Pagi. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat budaya dimanapun berada, kita menjadi sangat penting untuk memperhatikan anak-anak kita dari sisi manapun, ya. Dari sisi anak manapun, bahwa kita itu punya kepedulian kepada generasi kita yang nanti notabene adalah pengganti kita semuanya. Hal seperti itu bukan tidak beralasan, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran pun kita semuanya diperintahkan oleh Allah supaya kemudian merasa prihatin ketika melihat generasi kita itu, misalnya generasi yang lemah, generasi yang akhlaknya tidak bagus, generasi yang tidak memiliki tata krama, kesopanan dalam kehidupan. Kita harus berkhawatir, kita harus merasa berkhawatir, atau kita harus merasa cemas kalau melihat hal seperti itu. Kenapa? Karena sesungguhnya generasi kita itu adalah generasi harapan kita yang nantinya akan menggantikan kita semua ketika kita sudah tiada, menjadi penerus kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan menjadi harapan kita ketika nanti kita kembali kepada Allah SWT. Maka generasi kita itulah yang menjadi salah satu unsur penting untuk bisa mendoakan kepada kita semuanya agar kita semua selamat dunia dan akhirat. Satu hal yang sangat penting dalam Al-Quran Allah sebutkan tadi, dalam mukadimah saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Disebutkan di dalam surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita semua dibesarkan oleh Allah, bahkan ini menjadi sebuah misi yang luar biasa. Kewajiban yang sangat penting bagi kita adalah membawa diri kita, menjaga diri kita dan juga keluarga kita itu dari api neraka, dari kehancuran, dari kerusakan. Ya. Itu kita semuanya diperintahkan untuk menjaga agar jangan sampai kemudian kita dan keluarga kita, keluarga maksudnya adalah istri, anak-anak kita, dan juga siapapun yang menjadi tanggung jawab kita itu, diperintahkan oleh Allah agar kita selalu menjaga, jangan sampai kemudian di kemudian hari mereka mengalami hal yang tidak kita inginkan. Ya. Kalau di akhirat jangan sampai mereka nanti masuk neraka, itulah gampangnya. Nah, itulah sebuah cita-cita yang harus kita laksanakan, sebuah tugas yang kita laksanakan. Nah, untuk itu mari kita melihat bahwa apakah kemudian generasi kita sekarang, ya, itu sudah membanggakan atau mencemaskan. Ya, kalau kita kemudian melihat itu ada kemasan, maka kata Allah itu agar kita khawatir, ya, agar kita khawatir. Tidak boleh kita tinggal diam, kita harus berbuat. Nah,
Sahabat budaya dimanapun berada yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan sebuah ilustrasi ya, bagaimana kondisi generasi muda atau pelajar kita sekarang atau anak-anak kita ya. Dalam satu sisi mereka kita dengar banyak memperoleh prestasi yang tinggi dari sisi akademik, ada yang juara olimpiade, karya-karya ilmiah. Dari segi keilmuan, lomba matematika mendapat juara, lomba kimia misalnya mendapat juara, dan seterusnya. Banyak kita akui itu semua di era sekarang ini. Apalagi di era yang sudah maju teknologi ini, banyak prestasi yang diraih anak dalam kekinian. Tapi dalam satu sisi kita juga masih mendengar cerita yang memilukan ya, anak-anak kita ya, karena semuanya adalah masih anak-anak kita, tanpa ada kita rasa sedikit pun ketidakenakan atau apa. Tapi ini adalah sebuah kenyataan, masih banyak cerita-cerita yang memilukan terhadap anak kita, terutama dari sisi akhlak. Ya, pertama misal saja di bulan November ini kan bulan November ya, pada tanggal 11 itu ada pengeroyokan satu pelajar kelas 5 SD ya oleh kakak kelasnya hingga berujung pada sakit, bahkan menurut keterangan adalah koma. Kejadian ini di Panjen Malang ya. Motifnya apa? Kakak kelas yang berjumlah 6 orang itu dia minta uang kepada adiknya, karena tidak ada uang kemudian dikeroyok, dianiaya. Itu akhlak daripada anak-anak kita sebagian gitu ya. Kemudian tanggal 20 bulan 11 ini juga ada pelajar sekolah kejuruan yang kita semua sudah tahu karena juga sudah di Tapanuli, Sumatera Selatan. Ada seorang anak didik atau pelajar yang menendang nenek hingga jatuh tersungkur dan menangis ya. Ini menjadi perhatian banyak kalangan ya. Motifnya apa? Anak-anak kita itu iseng tetapi subhanallah, sampai seperti itu, sampai beraninya memperlakukan orang tua dengan menyakitinya, menendang. Kemudian lagi tanggal 21 bulan 11 ya, bulan November ini, pelajar bersikap bandel, ya, ngeyel, kasar, memaki-maki polisi dengan kata-kata yang tidak seharusnya. Ketika dia melanggar aturan lalu lintas, diingatkan karena tidak pakai helm ya, terjadi di Sidoarjo ya. Sampai ini pun menjadi perhatian banyak orang ya. Motifnya apa? Yang bandel ya, ilusional ya. Ini yang terakhir yang tidak baru, artinya yang kasus yang saya baca terakhir. Ada seorang siswi yang melompat dari lantai 2 ya, di sekolahnya itu hingga patah tulang, terjadi di Surabaya. Nah, ini semua adalah sisi lain dari anak-anak kita sendiri ya. Mereka juga solusi anak-anak kita sendiri yang dalam tanda kutip ada perilaku akhlak yang kurang bagus ya. Ada yang gayanya minta uang ya. Ada yang kemudian iseng ogah-ogahan sampai bisa menyakiti orang. Kemudian juga dengan gaya percaya diri, berkata nggak sopan kepada petugas polisi. Ada yang mencoba bunuh diri, kalau itu misalnya mencoba bunuh diri, orang terjun dari lantai atas itu kan ada kemungkinan banyak. Nah, itu semua adalah catatan-catatan yang memilukan ya, di samping prestasi yang banyak tentunya kita tidak menyangkal itu ya. Tetapi dari si akhlak ada sesuatu yang harus dibenahi, karena anak-anak kita belum sepenuhnya memiliki akhlak yang baik ya, dalam hal-hal tertentu ya, dengan contoh kejadian-kejadian di atas. Nah, sahabat budaya di mana saja berada, maka kemudian ada sebuah pertanyaan yang kemudian muncul ya. Kalau ada seperti itu sesungguhnya siapa yang salah ya? Kalau boleh untuk kemudian mencari yang salah itu ya. Apakah yang salah itu sekolah, mereka juga siswa, apa gurunya, apa anaknya, apa kurikulum sekolah, ataukah orang tua, ataukah lingkungan, semuanya bisa dipertanyakan. Nah tentu kita tidak mencari siapa yang salah, karena sesungguhnya kalau siapa yang salah itu nanti sedikit banyak semuanya juga ada kesalahan gitu ya, walaupun kesalahan itu mungkin disengaja itu tidak.
Tapi itu tidak terlalu penting siapa yang salah, tetapi kita sebagai orang tua itu perlu untuk mengambil bagian daripada proses pendidikan akhlak anak kita itu agar nanti memiliki akhlak karimah, gitu. Akhlak yang mulia, akhlak yang tidak lagi menjadikan anak itu suka memalak temannya, tidak lagi kemudian iseng keugahan dengan menyakiti, tidak lagi dengan emosional. Itu semua nanti sebagai orang tua itu punya tanggung jawab besar. Ingat bahwa anak-anak kita itu adalah mutlak menjadi tanggung jawab kita semua. Ya. Dalam hal ini orang tua. Ya. Orang tua itu seperti yang sampaikan di awal adalah pemimpin dari sebuah keluarga. Dan nanti yang dimintai pertanggungjawaban itu orang tua. Ketika ada anak itu melanggar, ketika ada anak itu berdosa, melanggar akhlak, melanggar akidah dan seterusnya, maka nanti yang dimintai pertanggungjawaban di akhirat, sekali lagi, bukan sekolahnya, bukan gurunya, bukan kurikulumnya, bukan yang lain, tetapi adalah orang tuanya. Makanya di sini kemudian kita mengfokuskan bahwa orang tua yang di rumah itu memiliki peranan penting untuk membentuk anak kita itu menjadi akhlak yang karimah. Jadi agar pendidikan yang dimulai dari rumah itu adalah porsinya orang tua, dan itu memang sangat penting dilakukan karena menjadi bagian yang berbanyak waktunya. Anak-anak itu paling banyak waktunya di rumah, ya, bukan di sekolah. Kecuali mereka yang pondok dan pada masa belajar mungkin banyak di pondoknya. Nah, sahabat budaya, dimanapun kita berada, kita menyadari sepenuhnya bahwa setiap diri kita itu adalah pemimpin. Karena sudah hadis disebutkan, kullukum ra'in, kamu sekalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepimpinan. Termasuk penguasa juga pemimpin, ya. Wal amir, amir itu adalah kepala negara, juga menjadi pimpinan bagi bangsanya dan akan ditanya tentang itu. Dan seorang kepala rumah tangga, warajulu ra'in, seorang laki-laki itu adalah pemimpin, ya, ala ahli baitihi, terhadap ahlinya, anggota keluarganya, wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya, ya, atas semuanya itu dan seterusnya. Termasuk wanita itu rumah tangga dalam memimpin terhadap anak-anaknya, dan anda akan dimintai pertanggungjawaban atas itu semua. Nah, dengan menyadari hal seperti itu, maka mari, ya, pendidikan anak itu kita mulai dari pendidikan yang ada di rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan tentang itu? Bahwa Al-Quran sebagai hidayah yang diturunkan kepada manusia itu juga memberikan panduan bagaimana anak itu sedini mungkin dikenalkan dengan pendidikan yang benar. Ya. Di antaranya adalah dengan pendidikan akidah yang benar, dengan akhlak yang benar, ibadah yang benar, dan dari situlah kemudian nanti anak itu ketika sudah mendapatkan pendidikan dari rumah, ya, mungkin dalam waktu bersamaan dia juga belajar di sekolah, tetapi di rumah akan menjadi sebuah kesan buat anak karena memang waktu mereka banyak di rumah itu. Nah, contoh yang paling melegendaris dalam Al-Quran tentang pendidikan anak itu adalah contoh yang diberikan oleh Luqmanul Hakim. Nah, satu misal saja di dalam surah Al-Quran disebutkan, surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Nah, dalam hal ini Luqman, ya, memberikan pendidikan anaknya, ya, di rumah tangganya, wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Ya. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim, karena mensekutukan Allah, menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah itu sebuah kedoliman yang sangat besar. Ya. Kemudian dia lanjutkan ayat pada ayat berikutnya, Luqman juga berpesan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat
dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang menjadi kewajiban utama. Nah, dari gambaran ini ada sebuah teladan bahwa Luqmanul Hakim, orang soleh yang diabadikan di dalam Al-Quran itu, mendidik anaknya sebenarnya dari rumah, gitu, dari keluarganya. Yang pertama, diluruskan akidahnya, tidak boleh mensekutukan Allah dan harus berakidah yang benar. Kemudian diperintahkan untuk sholat anaknya, diajarinya untuk kemudian peduli dengan bahasa amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik, dan kalau ada kemungkaran dia harus juga berani mencegah. Kemudian diperintahkan anaknya punya akhlak yang baik, bersabar terhadap apa yang diminta, dan ini adalah usaha yang penting dalam kehidupan. Nah, dari hal seperti inilah sahabat budaya dimanapun berada, bahwa ada sebuah contoh bahwa kita mengawali pendidikan anak kita itu di dalam rumah kita, di dalam keluarga adalah dengan mendidik akidah yang benar, dan ibadah yang baik, ibadah yang benar, kemudian dengan akhlakul karimah. Nah, dari sinilah kita harapkan ini menjadi penunjang ketika anak-anak kita itu belajar di mana saja, dia sekolah di mana saja, dia kuliah di mana saja. Kalau kemudian bekal dari rumah ini sudah cukup, insya Allah anak kita akan terkendali. Karena dengan sholat yang baik itu ada korelasinya dengan akhlak yang baik. Kalau anaknya itu masih rajin sholat, insya Allah kalau anak-anak sedikit ada pengingatnya, dan dia akan menjadi baik ketika kemudian dia melaksanakan ibadah itu. Bahkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, artinya bisa mengandalkan akhlaknya juga. Nah, itu sahabat budaya di mana saja berada, uraian sebagai pembuka. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Seperti itu Mbak Dini. Ya, baik. Baik Ustaz.